أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Shadaqallahul Azim. Terjemahan surah Al-Anfal ayat 24 hingga 28. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka dia memberi kamu tempat menetap di Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik agar kamu bersyukur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kurnia kesehatan untuk bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh berkat, yang penuh rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan kita di dalam imannya,
menjadikan kita orang-orang yang khusus, orang-orang yang istimewa di dunia ini dan di akhirat kelak. Malam hari ini kita akan menyambung lagi ayat surah Al-Anfal, yaitu dimulai dari ayat 224 insyaallah sampai ayat 25, 5 ayat, di mana 5 ayat ini atau kelima ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Begitu juga ia berkaitan dengan satu peperangan, mulanya peperangan umat Islam, yaitu perang Badar. Surah Al-Anfal ini berkaitan dengan pampasan perang daripada isi surah ayat tersebut, dan juga pengajaran-pengajaran yang langsung diarahkan, diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Di sini seolah-olah di dalam surah Al-Anfal dan juga surah Taubat nanti kita melihat bagaimana interaksi antara Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul dan para sahabat. Kalau ayat-ayat sebelum ini, surah Al-A'raf, surah Al-Anfal, Al-Maidah, Al-An'am, itu semuanya pengajaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi di dalam Al-Anfal, di dalam At-Taubah, kita melihat betul-betul interaksi yang benar-benar terjadi antara manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala di bumi ini dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terjadi begini, Allah Subhanahu wa taala kasih tahu caranya begitu. Kalau ada yang begini bagaimana? Allah beritahu yang begitu. Kita lihat di dalam surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Nah, di sini ada satu perkara yang itu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat. Di antaranya ini ayat yang pertama kita baca tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ya, kita melihat ayat di mana ayat-ayat sebelumnya kita lihat ada setengah sahabat yang tidak setuju untuk pergi perang karena bukan niat mereka untuk berperang. Nah, keluar dari Madinah asalnya mereka mau apa? Mau mendapatkan harta-harta mereka. Jadi mereka keluar dari Madinah untuk mengumpulkan atau mengambil balik harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Di mana harta-harta yang ada pada Abu Sufyan tersebut, dagangan, ada di antaranya adalah harta-harta yang dimiliki oleh umat Islam. Adalah dimiliki oleh umat Islam. Jadi mereka sahabat ini mau mengambil hartanya, mengambil bukan untuk mencari, bukan untuk merampas sebetulnya. Yang mereka mau ambil ini adalah harta mereka, harta mereka yang dititipkan kepada Abu Sufyan untuk dibeli dari Syam. Di sini ada satu perkara di mana setengah sahabat tersebut mereka tidak mau menerima seruan Rasulullah SAW untuk berperang. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, istajibu. Di sini daripada ajibu. Asalnya bukan istajibu. Kalau istajibu diartikannya, istajibu ini kalau bahasa Arab alif sin ta ini litolab. Artinya mereka yang meminta, meminta menyeru, mereka meminta menjawab, tetapi ini tidak. Artinya di sini istajibu ini pengertiannya adalah ajibu, jawablah. Jawablah seruan siapa? Istajibu, terimalah seruan lillah walir rasul. Seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan-seruan Rasulullah SAW sudah sepatutnya, sudah selayaknya kamu terima dan kamu perlakukan dengan sebaik-baiknya. Seruan Allah tersebut. Bila, kapan? Idza da'akum ayuhikum. Artinya seruan Allah Subhanahu wa taala di sini dikatakan lillah wal rasul, ini adalah ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam. Jawablah, terimalah ajaran agama Islam tersebut. Semua yang ada di dalam Islam tersebut kamu
terima. Untuk apa? Lima yuhyikum. Karena seandainya kamu semua menerima ajaran-ajaran tersebut untuk dilaksanakan apa perintahnya dan juga menjauhi larangannya, maka yuhyikum, ia akan menghidupkan kamu. Kamu akan dalam kehidupan yang baik. Di sini yuhyikum, aslinya. Di sini ada suatu ketika seorang sahabat namanya Abu Sa'id. Abu Sa'id ini ketika ada di Masjid Nabi Madinah, beliau ini sembahyang. Allahu Akbar, sembahyang sunat biasa. Kemudian ketika beliau di dalam sembahyang, Nabi Muhammad SAW memanggil, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id. Abu Sa'id bingung, bagaimana ini Nabi panggil sedangkan dia sedang sembahyang. Bagaimana mau berlaku? Apakah dia batalkan sembahyang terus terima Nabi, datang kepada Nabi, atau teruskan sembahyang? Sini ijtihad, dia sendiri ijtihad di situ. Akhirnya punya istihadnya, sembahyang teruskan, karena dia pikir Allah lebih utama daripada Nabi Muhammad SAW. Maka sembahyanglah dia teruskan sampai selesai. Nah, sampai selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Ketika datang kepada Rasulullah, di mana kamu Abu Sa'id? Saya tadi sedang sembahyang. Kata siapa? Kata Abu Sa'id. Rasulullah akhirnya bersabda, bukankah kamu terima, bukankah kamu baca di dalam Al-Quran ada ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum. Artinya, walaupun dia sedang sembahyang tadi, seharusnya dia putuskan sembahyangnya, dia batalkan puasanya. Harusnya dia apa? Dia jawab Rasulullah. Datangi Rasulullah SAW. Walaupun dia dalam keadaan sembahyang, apatah lagi ini sembahyangnya adalah sembahyang sunat. Nah, di sini hanya perkara ini adalah perkara yang khusus untuk Rasulullah SAW. Kalau kita tidak, masih sembahyang sunat, ada yang panggil tetap saja. Kecuali ada yang darurat, misalnya ada celaka kah, ada memohon pertolongan kah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau hanya biasa dipanggil gitu tidak berlaku. Walaupun pada asalnya juga, walaupun telepon, sedang sembahyang telepon, bagaimana mau dijawab? Enggak. Nah, di dalam hospital bagaimana keadaannya dipanggilnya? Soalnya kalau kita melihat orang yang sedang kerja di dalam hospital, dia mesti melakukan pekerjaannya, tugasnya dulu. Dia mesti standby. Nah, mesti standby apa yang ada. Ketika dia mau sembahyang mau apa harus beritahu. Nah, beritahu dulu, saya mau sembahyang dulu, mau ini, jaga yang lain. Ketika nggak ada orang terus kita sembahyang, cua itu. Kita nggak boleh begitu. Kita mesti kasih tahu dulu yang lain. Aku mau sembahyang dulu nih, tolong jaga. Tapi kalau tidak dikasih tahu, tidak. Dia mesti selesaikan tugasnya dulu. Selagi tugasnya tersebut, karena di dalam hal ini banyak orang, kita bisa melihat kepada tugas lebih diutamakan di dalam pekerjaan tersebut. Jadi sudah dipanggil Sa'id tersebut, katanya, kenapa kamu tidak jawab? Bukankah di dalam Al-Quran kan ada ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walil rasuli idza da'akum. Nah, di sini sesudah itu kata Nabi Muhammad SAW, nanti kalau sudah sembahyang berjamaah nanti, aku akan mengajarkan kepadamu sesuatu perkara. Nah, sesuatu perkara aku akan beritahu kepadamu ayat atau surat yang paling utama, yang paling besar faedahnya di dalam Al-Quran. Kata Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau tadinya sebelum sembahyang Abu Sa'id ini menerima Rasulullah SAW, sudah tahu dia ilmunya, tetapi akhirnya harus nunggu. Mereka sembahyang berjamaah bersama tersebut, baru Rasulullah SAW diingatkan oleh Abu Sa'id. Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah akan memberikan tahu kepadaku satu surat di dalam Al-Quran yang paling agung, yang paling besar atau utama. Kata Rasulullah SAW, surat itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir, yani Al-Fatihah. Sab'um masani, ayat atau surat yang selalu diulang-ulang bacaannya. Itulah adalah a'zam surah fi Quran, seagung-agung, sebesar, sebaik-baiknya surah di dalam Al-Quran. Nah, itu kita melihat di sini bahwa mesti jawab apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW.
Ini apa tuh? Orang sedang sembahyang gitu, dipanggil oleh Rasulullah untuk berhenti, harus berhenti. Lima yuhyikum. Ini apatah lagi kita sudah tahu perbuatan tersebut misalnya mungkar, sudah tahu mungkar, masih dilaksanakan. Sudah tahu perbuatan tersebut salah dari segi agama, tapi tetap dilaksanakan. Itu lebih hebat lagi ya. Nanti kita lihat ayatnya. Apa yang akan berlaku kalau begitu? Wattaqu fitnatan. Sudah tahu ini dilarang, sudah tahu ini hukumnya tidak dibenarkan oleh agama, sudah tahu ini hukumnya haram misalnya, tapi tetap juga dilaksanakan. Wattaqu fitnatan. Hati-hati. Nanti ayat berikutnya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Tadi Allah ini kita mesti jawab, kita mesti terima apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena apa? Ketahui oleh kamu sekalian, wahai orang-orang yang beriman. Karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu wa'lamu, wahai orang-orang yang ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yahulu bainal mar'i wa qalbi, menjadi dinding, mendinding antara hati seorang hamba dengan hamba itu sendiri. Ini artinya ada dinding antara manusia dengan hatinya. Jadi hatinya ini bukan milik manusia. Hati manusia ini bukan milik manusia. Lain dengan akal. Kalau akal ini milik manusia itu sendiri. Berpikir, dia bisa tambah, bisa apa? Akal. Tetapi untuk hati ini bukan manusia yang memilikinya. Makanya di sini disebutkan yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah mendinding antara manusia, mar'i manusianya dengan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang demikian. Sehingga ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hati manusia ini bukan hati yang merah di sini ya, hati di sini adalah qalbun, bukan kabad atau apa. Hati yang di sini kita untuk menceritakannya juga berbeda. Apa itu hati sebetulnya? Apakah hati itu adalah iman? Apakah hati itu adalah hidayah? Apa hati itu? Tapi ini bukan hati sesuatu. Jadi banyak mar'i wa Rasulullah bersabda bahwa hati manusia tersebut diciptakan dan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada di antara dua jarinya. Dan jangan kita beranggapan dua jari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hadisnya begitu sebutkan, di antara dua jari daripada jari-jari Allah. Jangan kita menghayalkannya. Kita tahu apa yang ada di situ. Jadi hati tersebut di antara dua jari. Artinya Allah Subhanahu wa taala bisa menggeraknya, bisa membolak-balikkan hati tersebut. Kapan? Wa in aqamahu. Seandainya Allah ingin meluruskan hatinya, maka hatinya akan lurus. Wa in azaghahu, seandainya Allah ingin membelokkan, menyesatkan hati itu, hatinya juga akan disesatkan. Artinya di sini hati ini hanya Allah yang memiliki. Dia Allah yang bisa meluruskan hatinya dan juga Allah yang bisa membelokkan hati tersebut, milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ketika berkata demikian, Ummu Salamah heran. Wahai Rasulullah, apakah hati itu tuqlabu? Apakah hati itu dibulak-balik? Apakah hati itu digerak-gerakan? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW demikian. Ketika diciptakan manusia tersebut, kemudian hatinya yang ada, maka hati tersebut berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Baina usbu'ir rahman, yang satu hadis lagi, di antara dua jari yang maha pengasih. Rabbil alamin, Tuhan seru sekalian alim, sekalian alam. Kalau dia mau meluruskannya, maka dia akan lurus hati tersebut. Kalau dia mau membelokkannya, dia juga akan belok. Itu dikatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Itu baiknya sebelum kita mengucapkan salam di dalam sembahyang, doanya yang itu yang terakhir. Ya kan, sebelum kita mengucapkan salam, assalamualaikum,
sesudah membaca innaka hamidum majid, doa yang terakhir sebagusnya kita membaca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, supaya ketika kita keluar dari sembahyang, kita menghadapi kehidupan dunia, kita mengharungi lautan kehidupan tersebut, hati kita di dalam jalan yang lurus. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu ya biasa Rasulullah SAW membaca doanya. Itu juga ada doa-doa yang lain bukan agama sekarang, yaitu iman. Ya muqallibal qulub sabit qalbi alal iman, di dalam keimanan. Dan juga satu lagi ya musarrifal qulub, yang mempermainkan, tasarruf, disposisi di dalam hati tersebut. Jadikanlah hatiku ala takwa. Nah, kepada takwa. Jadi kita sempurna di situ. Tetapkan Islam, tetapkan iman, dan dalam keadaan takwa, ya. Jadi yahulu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Kadang ini memang tidak bisa diapa-apakan hati ini. Nah, kita tidak bisa melihat bagaimana hati tersebut yang berlaku. Kadang dia suka, tahu-tahu benci. Kadang dia benci, tahu-tahu suka. Maka dari itu di sini umat Islam ketika berada yang begitu, dia ada di tengah-tengah. Tidak terlalu suka dan tidak terlalu benci. Nah, tidak terlalu suka, tidak mati-matian suka, tidak mati-matian benci. Di antara kedua-duanya. Nah, di antara kedua-duanya. Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna aduwan laka yauman ma. Abghid yang keduanya, baghidaka haunan ma. Kamu juga jangan membenci musuhmu dengan sebenci-bencinya. Mungkin pada satu saat akan kita lihat para sahabat kan, sebelumnya sahabat ini, banyak dari para sahabat musuh Nabi. Para sahabat ini musuh Nabi, kecuali orang-orang pilihan seperti Sayyidina Abu Bakar, Khadijah, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam. Ini dari awalnya mereka tidak benci kepada Rasulullah. Mereka suka senang dengan Rasulullah SAW dari awalnya. Tetapi sahabat-sahabat yang lain asalnya benci. Khalid bin Walid benci, Umar benci. Umar bin Khattab sendiri, bahkan Umar sendiri pernah berniat untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi akhirnya menjadi penyokong pendukung Islam yang paling gigih, sehingga dikatakan oleh sahabat, Islam ini tambah hebat, tambah berjaya, tambah mempunyai karismanya sesudah Umar masuk Islam. Pada tahun berapa? Pada tahun ke-6. Lihat, 6 tahun itu. 6 tahun Sayyidina Umar musuh pada Rasulullah SAW. Akhirnya masuk Islam juga. Ada juga yang tadinya bersama Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW, tapi akhirnya tidak cinta dengan Rasulullah SAW. Akhirnya keluar dari agama Rasulullah SAW. Bukan siapa-siapa, menantunya sendiri. Menantu Rasulullah SAW yang kawin dengan Ruqayyah. Dari ini berdua ini pergi ikut hijrah. Hijrah kemana? Ke Habsyah. Nah, mereka 93 orang lelaki dengan 19 orang perempuan pergi hijrah ke. Nah, di antaranya itu adalah anak Rasulullah SAW, Ruqayyah, dan juga suaminya. Tetapi malam suaminya tidak kekal dengan Islaman. Akhirnya dia murtad. Dia murtad menjadi mengikut agama Nasrani di Habsyah. Nah, di sini. Jadi tadinya bersama Rasulullah, akhirnya makanya tidak bisa. Begitu juga kita melihat bagaimana Abu Thalib bersama Rasulullah SAW. Selama 10 tahun perjuangan Rasulullah SAW. Jadi Abu Thalib menjadi tameng. Tetapi akhirnya tidak dengan jelas, tidak dengan nyata bahwa Abu Thalib mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa tidak sebut dengan nyata? Karena memang di dalam riwayat ketika Nabi Muhammad SAW meminta Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah agar Rasulullah menjadi saksi dan memberi syafaat kepada Abu Thalib, Abu Thalib tidak mengucapkannya. Didengar? Karena apa? Memang itu siasat Abu Thalib. Karena itu Abu Thalib sebelum meninggal berkata kepada Nabi Muhammad, "Innila usirruka." Aku merahasiakan sesuatu kepadamu. Nah, itu. Kita melihat ke situnya. Aku merahasiakan sesuatu kepadamu.
Karena kalau misalnya Abu Thalib memang ikut Nabi Muhammad dari awalnya, itu Islam itu sudah dari awal sudah tidak tumbuh, sudah akan mati dari awal. Kalau misalnya Abu Thalib ikut-ikutan masuk Islam, maka itu Abu Thalib sengaja sampai akhir hayatnya dia tidak masuk dan tetap di dalam sejarah zahir, di dalam agama nenek moyang Nabi Muhammad SAW, agar ada tahan. Kalau misalnya ikut Abu Thalib, Nabi Muhammad dari awal sudah terbunuh. Agama Islam sudah tidak bisa ditolong lagi kalau masuk Islam. Tetapi tidak. Oke, itu dalam riwayat juga disebutkan bahwa saudara Abu Thalib, Al-Abbas, paman Nabi Muhammad sendiri berkata, katanya sesudah ketika sakit tersebut dipanggil itu Abbas. Abbas dipanggil oleh Abu Thalib sambil dia mengucapkan, ada ucapan. Nah, di sini dikatakan oleh Abbas kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ammuka, pamanmu, tadi saya lihat mengucapkan apa yang kamu suruh. Apa yang kamu... Jadi ini saksinya siapa? Abbas. Nah, saksinya Sayyidina Abbas yang mengatakan bahwa Abi Thalib mengucapkan La ilaha illallah. Hanya Rasul mengatakan Ana la asma. Saya tidak mendengar. Nah, saya tidak mendengar. Maka itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu antara Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari riwayat. Nah, di sini juga wa'lamu yahulu, itu tidak bisa. Allah yang menentukan. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling adil, seadil-adil manusia di muka bumi. Tetapi berkaitan dengan hati, Nabi sendiri nggak bisa ngatur. Allahumma hadza qasami fima amliku wala talumni la amlik. Ketika baginda cinta di antara suami istri-istrinya, salah seorang dari istrinya lebih dicintai daripada yang lainnya. Yang ini nggak bisa diapa-apakan. Inilah yang aku pinta. Aku bisa malam ini di ini, malam ini di situ, malam ya di sana. Aku kasih makanan ini sekian, makanan ini sama semuanya. Tetapi berkaitan dengan hati, fala talumni fima la amlik. Janganlah engkau mengambil kira apa yang aku tidak memiliki. Memang bukan miliknya hati ini. Hati manusia bukan milik manusia. Ini milik yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah. Nah, Allah yang memiliki itu. Wa annau ilahi, dan semuanya kita akan kembali. Nah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu doa, jangan lupa doa tersebut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Khususnya tadi, sebelum kita mengucapkan salam. Nah, sebelum kita mengucapkan salam di dalam sembahyang kita, agar kita ditetapkan di dalam Islam. Wattaqu fitnatan. Di sini fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ini yang sedang kita perhatikan di dunia ini. Jadi siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dikenakan, diberikan kepada manusia ini karena apa? Karena perbuatan zalim daripada oknum-oknum tertentu. Perbuatan zalim dari oknum-oknum tertentu. Kalau perbuatan zalim tersebut dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, kemudian orang lain, khususnya misalnya umat Islam, tidak melarangnya, maka memang akan terjadi bencana. Bencana tersebut bukan hanya untuk orang yang zalim, khassah, bukan. Tetapi semuanya akan ikut. Semuanya akan terkena bencana. Nah, itu yang berlaku. Baguslah di Indonesia, misalnya ada orang mau buat mungkar, ada orang yang melarangnya. Kita harusnya bersyukur seperti itu. Nah, jangan kita menganggap apa, sebut lagi begini, sebut anarki. Tidak. Jangan kita begitu ya. Bahkan kita harusnya berterima kasih. Dengan adanya demikian, nanti kita tidak terkena bala. Dengan adanya begitu, kita tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah terjadi begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, memang akan menghancurkan, membinasakan satu bangsa, satu masyarakat yang mungkarnya menguasai kebaikan. Walaupun di sana katanya ada a'azzahum, ada orang yang paling mulia. Tetapi kalau dia diam, nggak melarang perbuatan mungkar, dia juga akan kena. Akhirnya ditanya oleh sahabat, jadi bagaimana mereka? Kalau misalnya mereka juga kena azab, bagaimana? Mereka juga kena siksa, bagaimana? Apakah mereka juga ikut masuk neraka? Itu kan pertanyaan sahabat. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak, bukan begitu. Mereka akan kena siksa, ikut kena siksa.
tetapi nanti hari kiamatnya akan ditimbang mengikuti kebaikannya. Kalau misalnya dia ahli surga, tetap dia akan masuk surga. Hanya dia terkena apa di sana? Terkena imbas daripada perbuatan mungkar mereka. Ini diingatkan oleh Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Mengenai ayat ini, beberapa orang sahabat merasa diri mereka yang kena katanya. Merasa diri mereka yang terkena ayat ini. Contohnya adalah Zubair ibni Awam. Zubair ibni Awam ketika membaca ayat ini, dia pikir nggak pernah terjadi. Dia nggak pernah merasa bahwa ayat ini seharusnya untuk dia dan orang-orang yang lain. Tahu-tahu ayat ini adalah dia terkena imbasnya dengan ayat ini. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takut dengan ujian, cobaan di sini, fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Apa masalahnya? Ayat ini turunnya di Badar. Ayat berkaitan dengan perang Badar. Sesudah Rasulullah SAW meninggal, tidak ada cerita apa-apa. Zaman Abu Bakar juga demikian. Zaman Umar juga tidak ada masalah. Sampai zaman Utsman tenang-tenang saja. Tetapi sampai zaman Khalifah Sayyidina Ali, di sini ada merasa. Merasanya apa? Karena perang saudara tersebut yang disebutnya sebagai perang ontak, perang Jamal. Perang Jamal di sini antara sahabat dekat dan orang-orang yang pertama masuk Islam. Termasuk siapa di antara mereka? Zubair ibni Awam. Di sini kata beberapa riwayat, ayat ini katanya tahu-tahu khusus beberapa tahun kemudian dikhususkan untuk 4 orang manusia, 4 orang sahabat, yaitu Ammar, Ali, Zubair. Di Ammar, Ali dengan Zubair di sini, dan juga istri Rasulullah SAW. Apa yang berlaku? Itu terjadi peperangan Jamal tersebut, sehingga terjadi pembunuhan di antara mereka. Seorang di antara mereka membunuh yang lain, sesama sahabat. Zubair ibni Awam adalah termasuk 10 orang yang pertama, 10 yang masuk 5 surga, dan juga 10 yang masuk 8 orang yang masuk Islam. Zubair ibni Awam ini. Perempuannya Khadijah. Remajanya, pemudanya Ali. Orang dewasanya Abu Bakar, Sa'ad ibni Abi Waqqas, Zubair ibni Awam, Abu Ubaidah ibni Jarrah, Abdurrahman Haqi, Abdurrahman bin Auf. Itu 8 orang dewasa. Karena 10 orang yang pertama itu tadi. Di samping anak-anak Rasulullah SAW, 4 orang perempuan tersebut. Kalau laki-laki semuanya sudah meninggal dunia. Hanya 4 orang yang ikut juga masuk Islam. Di sini disebutkan ayat ini khusus. Tahu-tahu terjadi pada perang Jamal tersebut. Perang Jamal di mana terjadi peperangan antara Zubair ibni Awam dengan Sayyidina Ali. Itu. Tapi kita tidak melihat apa yang berlaku. Ini yang sudah apa, dan juga sudah dilihat oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah waktu dulu sudah ngomong juga, sudah kasih tahu, kamu ini nanti sama ini saling bunuh kamu berdua. Sudah disebut oleh Rasulullah. Tapi nggak tahu kapan itu. Tapi memang di antara kamu ini berdua akan saling bunuh. Itu padanya dari Rasul, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang berbuat fitnah, orang melakukan perbuatan zalim, aniaya, melanggar ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kamu biarkan. Kalau kamu biarkan, kamu akan kena musibah. Kalau kamu sudah tahu ini dilarang oleh agama, masih tetap berhura-hura, mau juga ke sana kemari, apalagi orang-orangnya bukan orang Islam misalnya. Itu mesti orang Islam mesti terima kasih kepada orang yang bermati-matian membela ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dahsyat hukumannya, sangat dahsyat dia punya siksanya. Takut gitu. Rasulullah SAW menyebutkan juga, walaupun ada orang yang soleh di antara mereka, tapi tetap
doanya sudah tidak dilakukan. Kalau yang begini nih ceritanya adalah cerita Salman Farisi nih. Nah, Salman Al-Farisi, di mana ada hadis yang datang dari Rasulullah SAW melalui Salman ini. Kata Salman, hadis Rasulullah SAW, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kamu lakukan amar ma'ruf, kamu lakukan nahi munkar. Kalau tidak kamu lakukan, apa yang terlaku? Ketika kamu berdoa kepada Allah, kamu tidak diijabah doanya. Kamu semuanya akan binasa. Itu laku. Kita, misalnya sudah kita tidak biarkan orang melakukan nahi munkar. Ini melakukan, mereka semuanya melakukan munkar, perbuatan. Kita biarkan di sana. Kita biarkan. Tetapi sepatutnya kita sanggup. Sepatutnya kita sama ada kita bicara, kita panggil, kita boleh lakukan. Tapi kita tidak lakukan. Kemudian kita berdoa supaya kita diselamatkan oleh Allah. Doanya tidak akan dijawab. Doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dia meninggalkan yang amar ma'ruf nahi munkar. Wadhkuru id antum qalilum mustada'afuna fil ard takhafuna an yatakhatafukumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrih wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Di sini. Nah, di sini juga. Ingat kepada siapa? Kepada umat Rasulullah SAW. Ketika sebelum hijrah ke Madinah. Nah, sebelum hijrah ke Madinah. Karena hijrah sebetulnya dimulai ada 3 hijrah. Ada 3 hijrah di sini. Tapi 2 ke Habasyah, 1 ke Madinah. Sampai akar sebetulnya semuanya hijrah juga. Nah, Sayyidina Abu Bakar juga sudah hijrah, sudah keluar dari Mekah. Sudah hijrah mau keluar dari Mekah. Tetapi Allah menginginkan yang lain. Allah menentukan yang lain. Karena ketika Sayyidina Abu Bakar sudah tidak tahan lagi, selama 5 tahun bersama Rasulullah SAW. Karena hijrah pertama ini pada tahun kelima, ya, pada tahun kelima Nabiyan. Jadi Sayyidina Abu Bakar keluar dari Mekah. Ketika dia keluar dari Mekah, kemudian ada seorang musyrik, seorang yang berpengaruh, katanya, mau kemana kamu Abu Bakar? Saya mau mencari tempat untuk beribadah. Jadi karena di tempat aku ini sudah tidak kondusif. Di tempat saya, maknanya di Mekah. Di Mekah ini sudah tidak kondusif. Maka saya mau mencari orang ini. Lihat, orang ini musyrik. Orang ini musyrik. Kata dia kepada Abu Bakar, Subhanallah, katanya. Bagaimana orang sebaik kamu, orang yang menyambung silaturahim, yang membebaskan hamba, yang suka menolong, bagaimana kamu dikeluarkan dari kotamu? Ayo kembali lagi. Ayo kembali lagi. Maka itu Sayyidina Abu Bakar dibawa lagi oleh orang ini. Dan orang ini akhirnya mengucapkan ijarah. Ijarah ini perlindungan. Ini adalah sistem jahiliyah. Sistem jahiliyah yang diterima pakai dan orang mesti menghormatinya. Jadi dibawa lagi ke Mekah. Sambil mengelilingi Ka'bah, dia mengucapkan, berteriak di atas ontanya, di atas kendaraannya. Wahai orang Quraisy, aku menjadi pelindung Abu Bakar. Maka biarkan dia apa yang dia lakukan. Semuanya menghormati. Padahal Abu Bakar sudah diusir. Abu Bakar sudah diusir dari Mekah. Tetapi atas sistem jahiliyah tersebut dan mereka menghormatinya, akhirnya diterima lagi. Hanya dengan syarat-syaratnya. Itu kita bukan cerita di sini. Di sini lihat, antum qalil, sedikit kan? Kita lihat. Sampai tahun ke-6, Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar masuk Islam, dikatakan kami hanya 40 orang. Yang ada di Mekah. Sedangkan yang hijrah lain kan. Yang hijrah kita sudah sebutkan, lelaki 93, perempuan 19. Yang hijrah mana? Ke Habasyah. Tapi yang di Mekah, ketika Sayyidina Umar masuk Islam pada tahun ke-6 Hijrah, bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah, 3 hari selepas masuk Islamnya Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Bakar, waktu itu aku yang ke-40. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan aku yang ke-40. Jadi hanya sedikit, qalil. Qalil. Tetapi ketika pindah ke Madinah, jadi ribuan. Menjadi ribuan. Karena ketika Aqabah tahun ke-11 Hijrah atau tahun ke-11 kenabian Rasulullah SAW, dengan adanya
Baiat Aqabah yang pertama masuk 6 orang dari orang-orang Khuzraj, kemudian tahun berikutnya 12 orang. Itu Madinah semuanya sudah menyebut Nabi Muhammad SAW. Sudah di setiap bibir di kota Madinah ada disebut Nabi Muhammad SAW. Jadi besar sekarang. Ketika masuk ke Madinah sudah menjadi ribuan. Nah, di sini waskuru, ingatlah. Ingat tersebut. Antum qalilum mustad'afun. Dikatakan oleh saharan sahabat Rasulullah SAW, mereka ini adalah manusia yang paling hina. Di mata siapa? Di mata dunia. Ya, sahabat ini mengatakan Nabi Muhammad dengan pengikutnya yang sedikit itu, pengikutnya sendiri, ini adalah azallun nas, manusia yang paling hina, yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak memiliki kedudukan juga tidak punya. Mereka semuanya hina ketika di Mekah, karena mereka tidak ada apa-apanya kan. Mereka tidak ada apa-apanya. Mereka semuanya dibandingkan dengan kekuasaan yang ada di Mekah tersebut, diadakan, mereka ini tidak ada apa-apanya. Makanya sebutnya qalilum mustad'afin. Mustad'afin ini lemah. Qalilum mustad'afin. Takhafuna, kamu semuanya takut. Anyata, ada orang di antara mereka yang menculik kamu. Makanya mereka sembahyang, beribadah sembunyi-sembunyi. Mereka beribadah sembahyang sembunyi-sembunyi, masih berada di Darul Arqam. Ini mereka sudah di Madinah, sudah di Madinah tahun kedua, sudah bisa perang ya, jadi diingatkan kamu, supaya mereka jangan menolak Rasulullah, jangan kamu menolak seruan Rasulullah untuk perang lah, jangan kamu melawan. Ayatnya berkaitan karena beberapa orang sahabat tidak mau untuk ikut berperang. Jadi ikutkan. Ingat kamu masih sedikit, bagaimana kamu ada di Madinah di Mekah tersebut, sedikit orang-orang apa yang berlaku sampai ke Madinah, baru kamu menjadi orang. Takhafuna, kamu takut kamu akan diculik oleh mereka. Selama 6 tahun mereka sembahyangnya sembunyi-sembunyi, di mana di Darul Arqam. Ya, tidak ada orang yang tahu siapa ada apa di. Dan kemudian orang Mekah nggak mau ikut tahu asalnya sih. Yang penting ada Nabi Muhammad di sana sedang sembahyang di Mekah, di masjid, di Ka'bah. Hanya Nabi yang bisa sembahyang di Ka'bah, karena masih menghormati Rasulullah SAW sebagai Bani Hashim tersebut. Walaupun mereka semuanya tidak mau Rasulullah, sampai percobaan pembunuhan Abu Jahal, percobaan pembunuhan Utbah ibni Abu Mu'aid, itu semuanya berlaku di sana. Hanya untuk Nabi saja, tetapi pengikut Nabi semuanya sembunyi-sembunyi, semuanya. Hanya sembunyi tersebut, mustad'afin, takut diculik, makanya sembunyi pergi. Sampai dikatakan saudara Sayyidina Umar sendiri ketika ditanya oleh ibunya Abu Bakar, ibunya Sayyidina Abu Bakar masih musyrik. Ini antara Fatimah, nama adik Sayyidina Umar, namanya Fatimah. Ketika Fatimah mau bertemu dengan Abu Bakar, ditanya oleh siapa? Oleh ibunya, memangnya kamu kenal sama Abu Bakar gitu? Dia bilang, saya enggak kenal katanya. Padahal memang adalah ini didikan Sayyidina Abu, saking rahasianya tuh. Saking rahasianya, enggak kenal, kami hanya siapa begitu, kata Fatimah. Ini ibunya yang tanya, ibu. Akhirnya sudah begitu baru dikasih tahu bahwa ada seseorang mau ketemu dengan kamu, ceritanya begitu. Secara rahasia ngomongnya, secara rahasia. Akhirnya mengerti apa yang diinginkan oleh Fatimah. Abu Bakar akhirnya mengikuti. Sembunyi-sembunyi, takut di antara mereka ini ada yang diculik, oleh orang-orang musyrik, sehingga sembunyi. Hanya kita sebutkan berani orang Islam mulai sembahyang di Ka'bah itu ketika Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar, bulan Zulhijjah tersebut, Sayyidina Umar mengatakan, ayo kita sembahyang di Ka'bah. Sayyidina Umar yang mulai kan. Ketika sebelum itu 6 tahun nggak pernah ada orang yang berani sembahyang di Ka'bah. Hanya ada seorang pernah membaca Al-Quran di Ka'bah, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ketika itu sesama sahabat. Siapa di antara kita yang berani nih?
baca Quran di Ka'bah? Siapa di antara kita yang berani baca Quran di Ka'bah? Karena selama ini tidak ada yang berani, hanya Rasulullah yang ada di sana. Karena itu Rasulullah adalah Bani Hashim, jadi orang masih menjaga, menghormati Bani Hashim. Apatah lagi ada Abu Talib, tidak ada yang berani. Walaupun di antara mereka adalah dari keturunan kabilah-kabilah yang kuat, Bani Makhzum, Bani Umayyah ada, tapi mereka nggak ada yang berani. Hanya yang berani siapa? Abdullah bin Mas'ud, orang biasa. Aku berani, aku akan baca Quran. Aku akan baca Quran. Dia pergi memang, keluar dari Darul Arqam, pergi baca Quran. Ketika baca Quran di Ka'bah, orang-orang musyrik melihat, ini siapa? Ada orang yang baca-baca.